Saya akan bertanya, ada qaul tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu qaul siapa? Maksudnya bagaimana? Yang kedua, banyak orang belajar hakikat tauhid, paham dununge urip, paham zat sifat asma afal, paham, tapi tanpa dipraktekkan dengan uzlah khalwat atau suluk, apakah itu bisa dikatakan sudah wusul atau sudah musyahadah billah? Niku sementara ngoten yen. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau nggak salah iku hadis qudsi nggih. Mohon koreksi. Tafakuro kuwi kabeh, angen-angeno kuwi kabeh fi khalqillah, cukup di dalam perkara-perkara yang diciptakan Allah, yaitu makhluk. Di situ kau akan menemukan sifat kuasanya Allah, sifat jaiznya Allah dan lain sebagainya. Dengan begitu akan menumbuhkan satu syukur kita terhadap Allah pun leres. Tetapi wala tafakkaru fi dzatillah wa qala aidan fi dzatihi. Tapi jangan kau pikir tentang dzati Allah. Hadis ini ada kaitannya dengan Al-Quran, surah nopo klosupe, wa yas'alunaka anir ruh. Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentang masalah ruh, itu adalah katakan urusan pangeranku. Lah ngaten nggih? Urusan Allah. Kita tentang ruh itu hanya sedikit sekali. Itu Rasulullah. Itu dalam Al-Quran, Pak. Muhammad, jikalau umatmu tanya tentang masalah roh, amri Rabbi, katakan iku urusane pangeranku. Lah gitu toh. Kalau melihat satu sisi ayat ini seakan-akan Rasulullah tidak pernah menjabarkan tentang roh. Lah ngoten nggih? Oke, sepakat nggih? Nggih. Tapi satu sisi mengapa tidak kau lihat Al-Quranul Qadimnya, biar tahu, makhluk syahidnya biar tahu. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, muhakamah surat Ali Imran ayat 7 yang jelas-jelas saja, kita tidak akan pernah paham. Coba kalau kita melihat sisi mutasabihatnya lewat Al-Quranul Qadimnya, nanti Anda akan mengerti tentang ayat ini. Bagaimana? Ngeten Pak. Memang Allah itu gak boleh Pak sampean pikir di akal, pedot sampean, pedot. Zatnya itu harus sampean angen-angen di dalam hati. Di dalam hati itu ada ruangan, ada panglimanya namanya ruh. Inilah ada maksud mengapa Allah itu ketika saat meletakkan ruh terhadap jasad itu Allah tidak memakai di dalam kalimah kholako, tapi wanafakhtu, dan kutiupkan rohku. Di sini ini dijadikan khilaf Pak ayat niki. Ada ulama yang mengatakan ditiupkan itu maksudnya memakai makna kholak, diciptakan.
Ada yang berpendapat ditiupkan itu tidak diciptakan. Yo dari zatnya Allah sendiri. Wis debat Pak ngoten niku. Kiai besar niki sing debat niki anggere sampean yo napa. Tapi sampun tabayun, sampun menemui titik terang. Ternyata itulah prosesnya syariat menuju makrifat itu seperti itu nanti. Prosesnya seperti itu. Coba kalau kembali kepada ayat was'alunaka 'anir ruh tadi nggih. Umpama Pak, Allah tidak ada dalam diriku. Saya bisa ngomong? Makhluk ini bisa ngomong sendiri? Tinggal pertanyaannya kita memandang dari kacamata mana? Kalau memandang dari kacamata syariah adalah muhakamah, mandang makhluknya Pak. Nggak boleh. Memang sesuai dengan ayat ini ada yang membahas tentang ruh. Nggak boleh. Makhluk tidak ada kapasitas sedikit pun untuk membahas tentang ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah, ruhaniyah. Sifatnya makhluk adalah maut. Sifat wajibnya makhluk adalah maut. Pertama dibuka dalam sifat 20 itu, pertama wujud menjadi sifat nafsiyah Allah. Kan 20 dibagi 4 Pak. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang wujud itu adalah sifat nafsiyah Allah. Wajib Allah wujud. Terus lawannya wujud adam, tidak wujud. Tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita Pak. Apa mungkin yang disebut makrifat datang Allah itu, ruh itu bisa melihat Allah? Apa mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Mungkin betul? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud sendiri. Paham gak? Berarti makrifat itu yang melihat Allah, Allah sendiri. Wes. Satu orang melihat saya, makhluk melihat dari kacamata syariat. Tapi kalau satu kacamata hakikat orang memandang pada diri saya itu hidupnya karena jenengan itu sudah makrifat, nggak mungkin mandang makhluknya yang berperan. Pasti Allah. Nah inilah maksudnya di situ. Jadi jangan kau pikir Pak, berarti Allah ning akal, harus di hati, di ruh. Baru connect nih. Karena zatnya Allah itu ruhaniyah. Harus ketemu ruhaniyah. Satu contoh, jenengan dahar Pak, niku kebutuhan jasad apa kebutuhan roh? Jasad. Roh nggak boleh ikut campur. Roh hanya satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah, bertemu Allah di situ. Tanpa Allah tangan sakit ngangkat Pak. Tanpa Allah lesan sakit ngecapi. Tanpa Allah nasi iki sakit datang madaran. Ya Allah ya Karim, Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita Pak. Dibimbing makanan itu sampai sudah di perut itu diproses Allah, gak keliru dalan metune. Sing BAB ya dadi BAB, sing dadi air kencing ya air kencing, mboten keliru dalan. Subhanallah. Kalau kita melihat dari sini Pak, mohon maaf, zalim Pak, kita itu sebetulnya tiap saat dan waktu itu kita zalim pada Allah. Sungguh zalim. Kita semuanya itu disiapin Allah, dibimbing Allah. Apa kebutuhan jasad, apa kebutuhan ruh. Tetapi wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan manusia
itu adalah tidak beriman, tidak percaya dengan peringatan-peringatan Allah ini. Tolong nek digawe mikir ambek akal boten angsal, wala tafakkaru fi dzatillah, memang benar, tapi di situ kan ada apa istilah itu, balik katane niki lho. Cara bahasa nahwu napa? Lawan katane arti supe kula. Lawan katane artine ngene, nek iku mang sing kok gaya angen-angen rohmu, atimu, gak apa-apa. Lho ngoten maksudnya. Endingnya itu jenengan kudu mlebet dateng tauhid la ilaha illa anta, baru ketemu zikir sirul asrar wa. Wis, satu. Kedua, apa mau? Banyak orang yang belajar ilmu hakikat menuju makrifat, ilmu kaweruh, ilmu tuwek nek cara biyen. Apakah dia itu sudah dikatakan makrifat padahal dia tidak melaksanakan kholwat utawa uzlah? Belum, Pak. Ingat, mungkin dibuka ya di dalam hikam pasal pinten, makalah pinten kula supe. Makrifat itu ada tahapan pertama, makrifat ilmu. Buahnya makrifat ilmu adalah faham. Faham ini manakala tidak dikholwatkan, iman yang hakul iman tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Mboten saged. Tidak bisa. Harus uzlah, wajib niki. Apa sih uzlah itu? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kholwat itu apa? Uzlah itu apa? Hati harus bisu untuk tidak bicara kecuali pada Allah. Jasad silahkan bicara terhadap makhluk siapapun, tapi hati harus hanya bicara terhadap Allah. Itu namanya hati yang bisu. Harus bisu, Pak. Ruh ini harus bisu dari perkara selain Allah. Kholwat itu menyepikan diri dari pergaulan makhluk. Ini ada yang menerjemahkan ngeten, Pak. Sak fisike meninggalkan kumpulan-kumpulan. Hetah mboten dibuka ta surat Al-Insan ayat 25-26. Kholwat iku macam loro. Kita dalam satu hari satu malam dihitung 24 jam, Allah memberikan jadwal waktu jasad ini berinteraksi terhadap makhluk, Pak. Apakah istri, anak, suami, pekerjaan, saudara dan lain sebagainya, silahkan. Tapi hatimu kudu kholwat, hanya bertemu Allah. Mana kuncinya? Kembali kepada sirul asrar, baru ketemu. Satu. Ini yang disebut al-juhdu bil am. Zuhud kholwat secara umum. Cara biyen iku ngger kuwi kudu iso topo nggon rame, papan rame. Ya niki maksudnya. Nomor loro, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kita harus berkholwat juga di tempat sepi. Artinya jasad dan ruh itu harus totalitas tinggalkan interaksi dengan makhluk. Sama, caranya sama. Bahasa Rasulullah menyebut kalau malam bikinan bertahajud. Lah ngoten nggih? Itu bahasa kinayahnya di situ. Padahal jenengan ketika saat sholat duhur mari kerja ngangsuh, loh, iku zona sampai sepi. Sebab wis tinggalkan semua urusan dunia. Kholwat khusus iki wajib, Pak. Makrifat ilmu disebabkan taklim muta'alim seperti ini, buahnya adalah faham. Imannya disebut nurul iman, Pak.
belum hakul iman, belum. Percaya kita itu kalau semuanya Allah, tapi belum bertemu. Makanya di dalam dzikir sirul asror itu mengapa ada tahapan 3. Pertama adalah muraqabah. Tadi syu'arul basyirah menuju ainul basyirah itu muraqabah. Kita masih merasa. Ada 2 Pak, masihan Pak. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ada yang beriman, ada yang diimani. Masih ada 2 Pak. Ini belum dikatakan makrifat pada Allah secara mutlak, belum. Ini saya sebut sebagai makrifatul ilmi, makrifatul ilmu, makrifat ilmu sudah. Orangnya disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tapi belum melakukan uzlah. Nggak bisa disebut wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahi ta'ala. Dikatakan makrifat secara mutlak pada Allah belum bisa. Si makrifat ilmu dulu. Wajib untuk uzlah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah juga uzlah? Pasti Pak. Kalau tidak, mengapa turun ayat seperti itu dan lain sebagainya? Ada pertanyaan begini Pak, apakah Rasulullah dulu juga ngebabno tentang tauhid la ilaha illa anta bahkan ana? Tolong jenengan nanti nek kholwat, ketika proses suluk membawa dzikir sirul asror, bertemu Rasulullah di maqam mukasyafah di alam lahud, tanya, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan tentang tauhid ini? Kalau Rasulullah menjawab tidak, detik itu juga saya tutup, saya tidak akan pernah ngaji. Estu wallahi kulakukan. Andai kata Rasulullah tidak mengajarkan itu, mengapa turun ayat surat Al-Anbiya ayat 25? Kalau Rasulullah tidak disuruh untuk mengajarkan ini, nggak mungkin ayat ini akan turun Bapak Ibu, paham nggih? Sebab kita itu ketika sudah masuk di zona hakikat makrifat, banyak Pak, wa yasudduna an sabilillah, yang menghalang-halangi kita. Itu orang dekat kita kadang-kadang. Loh, saya jujur mawon, tidak sedikit. Estu tidak sedikit. Nek sampai kena provokasi itu, jangan harap jenengan bisa untuk usul nang Allah, wong ilmunya jenengan tidak paham apalagi laku. Pangkane mari ilmu amal Pak, mari amal harus istiqomah, dan 3 hal inilah berkumpul jadi satu menjadi takwa. Takwa haqqa tuqatih ini. Tidak ittaqullah tok ndak, tapi haqqa tuqatih, betul-betul takwa. Berarti takwa secara syariat iya, secara syariat kita juga melaksanakan hukum, hakikat rohani kita melakukan hukum hakikat menuju makrifat Allah. Inilah haqqa tuqatih. Baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim, artinya pasrah. Di sini Pak. Jadi jawaban saya Bapak, tidak bisa Pak miturut sistem ilmu. Tapi nek Allah berkehendak tidak seperti itu, bisa enggak? Halo, Allah punya sifat jaiz, punya sifat wenang. Hambanya faham ilmunya, dia tidak pernah praktek, tapi Allah langsung menariknya ke musyahadah. Bisa Allah lakukan itu? Lah, jawaban saya kalau menurut sistem nggak bisa. Kita hanya faham ilmu, belum uzlah, belum laku, nggak bisa. Harus amal. Sebab habis ilmu, amal, istiqomah. Tapi kalau kita kembali ke sifat jaiznya Allah, saya tidak bicara. Paham nggih? Niki istisna.
dikecualikan, nggak bisa masuk sistem. Dan Allah itu kuasa melakukan hal itu, siapapun hamba yang dikehendaki. Mungkin di sini sampean kenal Gus Komari Pak Kandangan? Tahu nggih? Itu salah satu daripada murid mbah saya dulu. Cuman saya jangan penggaweane teng pundi? Kali ya lah mana? Sik ta. Cara syariat ngomong salah enggak? Tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kita melihat dari kacamata hakikat Pak ya, mohon maaf, apakah Allah pernah salah? Enggak pernah Pak. Dan hanya ahli syuhud lah yang bisa memakai pandangan kacamata hakikat, sehingga tidak ada yang salah. Siapapun yang menuju kewusulan pada Allah lewat ilmu amal istiqomah, sistem wasilun atau sistem majdubun yang Allah tarik lewat sifat jaiznya, masa sih Allah salah? Enggak. Ahli syuhud enggak akan berani menyalahkan Pak, enggak akan berani. Mohon maaf. Jadi jawabannya tadi, kalau miturut sistem wasilun tidak bisa. Ngaten nggih? Sistem wasilun, saya memakai sistem wasilun Pak. Sistem di mana ilmu amal istiqomah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ayat yang pertama yang diwahyukan terhadap Rasulullah, mengapa Iqra, bacalah. Itu maksudnya pengertian adalah perintah untuk belajar kita, perintah untuk mengamalkan kita, perintah untuk istiqomah kita, baru bisa sampai pada Allah. Nek jenengan milih Gus, aku sistem majdubun, tak layani, monggo. Tak layani, rapopo, kula nggih gadah carane. Tapi yo siapa nek jenengan iku disesatno wong. Ngoten lho, paham nggih? Siapa? Tapi siapa anak bojomu kudu kok tinggal. Baik secara zahir maupun secara batin. Wis biasa-biasa aja lah Pak. Wis bagaimana Rasulullah, fattabi'uni, ikutan Muhammad ae. Wis ngoten mawon. Paham Pak nggih? Jadi jawaban saya itu ada dua, satu bisa, satu tidak. Yang bisa itu lewat sifat jaiznya Allah, yang tidak bisa lewat sistem wasilun, artinya ilmu amal istiqomah. Sebab apa? Sebab kalau kita faham dan pinter ilmu hakikatnya, ya, ilmunya mencapai makrifat tapi lakunya belum Pak, itulah yang disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tondone bagaimana? Tondonya macam-macam teng mriku. Nggih. Ya, barangkali maksud saya itu apa harus pakai dikir sirullah, sir asror maksudnya. Sirul asror, nggih. Untuk berjumpa Allah itu loh. Betul. Ya, maksud saya ya, barangkali ada tanpa zikir tapi bisa berjumpa Allah. Gitu ya, pun tak manai zikir itu apa sih? Eling. Bukan kita menyebut Allah, bukan. Baik secara jahri atau siri nyebut Allah, bukan itu Pak yang kumaksud. Bukan. Yang dimaksud zikir di sini adalah hati sadar dan menyadari bahwasannya tidak ada yang berperan, hanyalah sadar. Nggone sadar ada di hati berarti iman. Itu namanya zikir. Lah, wajib lewat teng mriki. Dalane hanya ini. Dibuka di dalam surat Maryam Pak. Ayat 36. Innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Az-Zukhruf
Juga ayat 64 kalau nggak salah. Maksudnya hanya jalan siratal mustaqim. Inilah untuk supaya sampai di situ. Mustaqimnya apa? Jejeg toh. Jejeg itu piye? Ora toleh. Satu titik berarti hidup. Itu aja. Terus yang sampean maksud zikir yang bagaimana? Sing panjenengan maksud zikir yang bagaimana? Seperti orang Toreka itu kan? Bukan. Itu adalah setrat, Pak. Itu robitohnya aja di situ. Cara sepeda motor setrati. Nanti kalau sudah masuk di persenelan 1 dan 2, sirul asra sudah tidak ngucap, Pak. Berarti Diam. Tergantung, ada yang bicara tapi diam. Ada diam tapi diam. Bicara tapi diam itu ya apa ya? Gini Pak. Hati sampai bicara zikir Allahu Allah ya. Tapi roh ini iman. Buktekno rasa tadi terhadap hidup. Nanti dengan sendirinya nama Allah yang terucap hilang. Tadi saya katakan sebagai setrat. Kalau kita itu berzikir siri saja, jenengan sing sudah puluhan tahun di thariqah loh ya, mohon maaf, saya cuma menerangkan pengalaman pada diri saya. Mesti masuknya di dunia mukasyafah, Pak. Ketemu makhluk. Tidak bisa ke musyahadah karena kuncinya di sirul asrar. Lah terus gak katik zikir Allah Allah langsung meneng bagaimana? Betul, silakan, boleh. Tapi jangan salahkan orang lain ketika berzikir sir disertai sirul asrar, itu salah. Jangan. Nek sampean tasik menyalahkan orang lain, berarti perjalanan sampean iki masih menyalahkan Allah. Sebab kita diperjalankan Allah itu miturut kehendak Allah sendiri masing-masing. Nggak boleh. Jadi boleh sampai langsung diem tes pun. Dalam kejawen sholat daim ini disebut ya. Inilah. Tadi saya katakan tidak hanya khafidhu ala sholawah 5 waktu, tapi ada terusnya wassolatil wusta. Sholat tengah berarti sholatnya ruh hakikat. Akhirnya waqumu lillahi qanitin ini berarti harus sholat 24 jam. Saged diterima, Pak. Jadi boleh jenengan gak katik zikir jahar, gak katik zikir sir, langsung sirul asrar diem sudah, langsung iman yang berjalan. Silahkan. Dan atau jenengan giring dari jahri dhisik terus siri kemudian sirul asrar, mboten napa-napa. Terserah. Jenengan mriki numpak sepeda monggo, sepeda pancal silahkan, melaku yo silahkan, nggo mobil yo silahkan. Tapi nek wis tutuk kene wis gak ono bedane. Tapi nek perjalanan nang sik gelut, Pak. Enak mobil gak kudanan. Lah ngono nggih. Sing sepeda, ya nek sepedaan cepet. Memang barangkali ada solusi lain tanpa siri asrar dari guru bisa memberikan kunci, bisa memberikan kunci untuk membuka pintu qalbu. Bapak tolong mangke diperdalam surat Maryam ayat 36 nggih. Terus surat Az-Zukhruf ayat 64. Ini mengaitkan tentang bertemu terhadap Allah. Udah. Mungkin sampai buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbi, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Barang siapa kau ingin bertemu terhadap Allah, maka berlakulah amal yang bagus. Apa? Ya zikir niki wau. Sirul asrar niki kuncine pun, niki kuncine.
Bila mana ada kunci yang lain monggo. Menawi jenengan ada pengalaman kunci liya sampean omongno. Monggo. Berarti jenengan tanya itu berarti punya kunci nek ngono. Punya, Pak. Gak usah ditutup-tutupi, Pak. Kalau jenengan merasa punya kunci, kita semua butuh kunci, lah gitu toh. Selain daripada yang saya katakan sirul asrar yang dilahirkan dari tauhid la ilaha illa anta. Menawi wonten monggo sampeyan jelasno. Monggo, Pak. Saya butuh juga. Lah ngoten nggih. Muqabalah itu penting, referencing itu penting. Menurut saya, Pak, setahu saya pintunya hanya satu itu tadi. Ya. Kalau kita bicara tentang syariat, pintu surga wadah, Pak. Pintu surga kata. Kalau bicara musyahadah, Bapak, kita ingin wusul nang Allah, kembali pada surat Al-Kahfi ayat 110 tadi nggih. Wajib kita itu untuk amalan solihan, ternyata lakune roh, bukan lakune jasad. Lakune roh, buka tabir lewat sirul asr itu aja. Nanti kalau sudah sirul asr selesai, pasti akan ketemu fana'u dzikri. Kalau sudah fana'u dzikri, udah nggak usah sirul asr, langsung fana'u dzikri. Ngoten lho niku. Jelas nggih?